Di dalam Al-Quran Allah bercerita tentang perjuangan menuntut ilmu dan tentang kesulitan mendapatkan ilmu dan tentang keberkahan ilmu. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, "Lau sabara Musa," kata Rasulullah, andai Musa sedikit sabar sebagaimana sabarnya antum nunggu saya. Anak Ustadz di Sudan pernah nunggu syekh saya dari habis subuh, nanti maghrib dia datang. Kajian hadis di rumahnya Syekh Musa'ad. 4 kali naik angkot dari kampus saya, hari Jumat libur, saya ke sana, mandi, sudah siap habis sholat subuh. Perjalanan 4 kali naik angkot saat itu 3 jam. Naik turun, naik lagi, jalan lagi, naik lagi bis, turun lagi. 4 kali naik angkot saat. Ada yang 4 kali naik angkot di sini? Sampai di sini? Tidak ada cerita? Naik motor di semua tuh? Berarti masih lebih sabar saya. Yang kedua, ini kan kita kajian hadis. Ana jurusan ilmu hadis Ustaz, S2 S3 saya. Maka saya sering cari kajian-kajian hadis untuk dapat sanad hadis. Waktu itu kita lagi ambil kitab Adabul Mufrad, punyanya Sahih, punyanya Imam Bukhari. Al-Adabul Mufrad, satu kitab ikhwan. Waktu itu sudah dibaca setengah, tinggal setengah. Targetnya hari itu sebelum Jumat selesai. Kita datang, Syekh belum datang. Ini di rumah Syekh. Sholat subuh di jalan. Setelah selesai kita langsung naik angkot ke sana. Tiba di sana kira-kira setengah 8. Subuh di Sudan setengah 6. Di jalan saya sholat subuh, saya ke rumah Syekh. 18 orang. Belum keluar Syekh. Keluar asistennya bilang, kata Syekh, raja', ulang-ulang yang kemarin. Baik, kita ulang-ulang. Jam 9 keluar fullnya. Full itu makanan Sudan kayak kacang, ya, baru kasih roti-roti begitu, ais, suruh makan. Yuk kita makan. Geli sama satu temanku, dia bilang, wah tidak datang Syekh ini. Jam 9 sampai Jumatan di Sudan jam 1. Dan sebagian kita sudah diulang itu, sudah selesai. Adabul Mufrad, kitab yang enggak terlalu besar ikhwan, kecil, satu buku, Al-Adabul Mufrad. Ini juga salah satu kitabnya Imam Bukhari, selain Sahih Bukhari, yang sangat bagus untuk diambil oleh para penuntut ilmu. Al-Adab Al-Mufrad. Tapi tidak semua hadis di dalamnya sahih. Beda dengan Sahih Bukhari. Habis Jumatan kita dikasih lagi makan siang. Dia bilang, temanku, bukan ini kita mau, bukan makan siang, tapi mau dia mau tidak mau. Kalau dia tidak makan, dia juga rugi. Kita makan. Nunggu Syekh belum keluar ikhwan. Sampai terakhir asar, sebagian sudah pulang. Dari 18 orang tinggal 5 orang, 13 pulang. Alhamdulillah saya di antara yang 5. Habis asar saya main-mainilah anak-anaknya Syekh. Ada anaknya Syekh keluar. Sholat asar kita sholat berjamaah. Syekh belum, tidak tahu di mana Syekh. Ya, kita tanya anaknya, tadi ada di dalam. Ya, mobilnya ada nggak mobilnya? Dia bilang ada tadi. Terus keluar, terus datang lagi, terus keluar lagi. Dia bilang, kenapa Syekh tidak temui kita? Ikhwan, sampai menjelang maghrib, pulangi lagi 2. Tinggal berapa? 3. Saya, Ustadz Hasan Tonang, Zaim. 3 orang. Ustadz Hasan dari Medan, Ustadz Zaim dari Solo, saya dari Makassar. Yang lain pulang. Terus ada pemikiran, kita menginap saja. Kalau kita menginap pasti Syekh tidak enak. Dan kita juga tidak mungkin pulang. Kenapa? Karena belum ada perintah Syekh. Sepertilah kira-kira Rasulullah ketika menyuruh sahabatnya untuk tidak sholat asar kecuali sampai di Bani Quraidah. Berselisih paham sahabat. Ada yang sholat asar mengatakan, yaitu maksud dari Rasulullah untuk tidak sholat asar, maksudnya segerakan langkahmu supaya kau cepat sampai di Bani Quraidah. Tapi yang lain mengatakan tidak,
kata-kata Rasulullah itu mutlak. Jangan sholat asar kecuali sampai sana. Dan dua-duanya dibenarkan oleh Rasulullah. Ya, saya juga tidak bisa salahkan 15 orang teman saya. 13 pulang setelah Jumat, 2 orang pulang setelah asar. Mungkin dia ada hajat karena awal janjinya setelah sholat subuh pagi. Subhanallah ikhwan. Menjelang maghrib, ini muadzan ini keluar syekh. Dia katakan, ainal akharun? Mana yang lain? Coba keluar syekh sebelum maghrib. Janjinya kapan? Habis subuh. Dia bilang, syekh habis subuh jalan, karena dia bilang saya ada acara Jumatan dan seterusnya. Tapi manusia kan punya hajat-hajat. Kita mau apa kalau kita murid? Ya enggak. Kita tunggu syekh, kita butuh ilmu. Subhanallah. Apa yang terjadi ikhwan? Apa kata syekh? Ainal akharun? Katanya temanku, dia bilang, raja'u ya syekh. Tayyib, la bas, naqra alaikum. Dia katakan, tidak apa-apa, kita baca untuk kalian. Mulai maghrib ikhwan. Ini subhanallah ilmunya cepat sekali. Setengah adabul mufrad, kita sholat maghrib, habis sholat maghrib, sholat sunnah, habis sholat sunnah langsung baca setengahnya adabul mufrad, selesai pas adzan isya. Dan itu barunya syekh itu jad itu betul-betul sungguh-sungguh. Tidak ada dia pergi. Biasanya kan kalau kita baca kitab, habis baca 10 hadis dia bilang, intadhir, saya masuk dulu ke dalam, atau dia ada WhatsApp, dia balas dulu atau telepon. Ada jeda. Ini enggak, barusannya syekh ngebut dan betul-betul serius untuk habiskan kitab Al-Adabul Mufrad. Apa yang terjadi ikhwan? Barusannya kami merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Kata syekh, ajaztukum. Ini Syekh Musa'ad, salah satu syekh yang paling tinggi sanadnya di bidang ilmu hadis. Murid langsungnya Syekh Yasin Al-Fadani di Mekah. Dia tertinggi. Makanya Rabita al-Alam al-Islami di Mekah, kalau undang pembicara eksternal dari luar, itu Syekh Musa'ad bin Bashir namanya, orang Sudan. Itu yang kami datangi rumahnya ikhwan. Senangnya ketika dia bilang ajaztukum, dia bikinkan kami ijazah langsung. Padahal banyak orang yang sedang menunggu ijazahnya, dia langsung bikinkan kami ijazah. Dia tanda tangani, hadza sanadukum, ini sanadnya. Berarti saya punya sanad di Al-Adabul Mufrad yang langsung sampai ke Rasulullah. Andai dulu tidak sabar kak, andai saya tidak sabar melewati 4 angkot, tidak sabar ketika Jumatan, tidak sabar ketika sholat asar, tidak sabar menunggu maghrib, maka saya tidak dapat ijazah. Sampai sekarang teman-teman saya yang dari 18 orang, yang 15 orang tidak selesai adabul mufradnya, cuman setengah. Tidak ada waktunya syekh, sudah sangat sibuk, apalagi pandemi, tidak boleh mendatangi rumahnya. Sampai lulus ikhwan, tidak ada itu kitab, sudah tidak ada. Syekh sudah tidak membagikan ijazah dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Andai teman-temanku sabar. Ini kalian kan dari jam berapa menunggu tadi? Kalau kalian tidak sabar, pulang, yang pulang ini rugi. Dibawakan ilmu dari Sudan, antum tidak perlu ke Sudan. Coba, biar saya yang capek-capek di sana. Saya kalau subuh ikhwan kajian, subuh di Sudan itu jam 5:30. Saya jalan 3:30, gelap sekali itu, masih gelap. Belum lagi ada teman saya pernah dikejar anjing, ada yang pernah dicuri handphonenya, macam-macam ikhwan. Perjuangan menuntut ilmu. Coba lihat ikhwan, cari dalam Quran, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, kisah seorang menuntut ilmu dan kisah seorang yang memberi ilmu. Cari. Siapa Ustaz? Apa yang kita ingat dalam Quran? Cari ikhwan, ayo. Apa yang anda ingat? Kisah siapa yang anda ingat tentang pencari ilmu dan pemberi ilmu? Guru dan murid siapa? Musa dan
Khidir. Siapa selain itu? Ada nggak? Nggak ada. Coba cari Ustaz. Nggak ada Ustaz. Yang betul-betul cari ilmu Ustaz. Ayatnya. Perhatikan. Nggak ada itu, nggak ada. Coba cari. Dan apa syaratnya gurunya? Syaratnya gurunya apa? Satu saja. Apa? Jawab yang keras, bela. Pulang ke itu. Apa syaratnya gurunya? Jadi kalau saya keluar lagi masih mau sabar tunggu saya? Saya tanya ikhwan, saya tanya jujur ini. Ayo, jangan bohongi diri kita ikhwan. Syarat pertama untuk penuntut ilmu, kalau betul-betul mau dapat ilmu apa ikhwan? Coba carikan saya dari Al-Fatihah sampai An-Nas, cerita Allah bercerita seorang penuntut ilmu dengan seorang gurunya. Apa syarat dari gurunya ketika muridnya mau minta, saya mau menuntut ilmu? Kan saya tidak pernah paksa antum datang, ya enggak? Tapi kalau saya terlambat, tunggu. Karena bisa jadi ada kejadian-kejadian yang antum tidak tahu. Iya. Seperti 2 tahun lalu ya, saya nasihati orang salafi kan. Iya kan? Saya nasihati karena dia imam banyak salahnya. Saya tegur, saya bilang kenapa antum yang harus imam? Ya, ingat gak? 3 tahun lalu apa 2 tahun lalu? 3 tahun, 2 atau 3? 2 tahun yang lalu. Masya Allah. Kejadian hari ini ya karena saya terpisah dengan tim media saya. Andaikan tadi saya langsung ke sini, saya masih dapat itu. Ya. Tapi saya kodong di Hotel Sultan Raja, timku di Hotel Dinda. Ya. Mau media apa? Fokus ikhwan. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta. Allah memulai dalam Al-Kahfi. Dikatakan Al-Kahfi itu disunnahkan untuk dibaca tiap Jumat. Kata para ulama, sunnah membaca Al-Kahfi karena 4 hal Pak. Al-Kahfi mengajarkan kita 4 hal. 1, mengajarkan kita istiqamah dalam agama. Maka muncul kisah Ashabul Kahfi di awal surah karena dia fitnah tentang agama. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا, الفتية إلى الكهف, pemuda-pemuda menuju kahfi. Faqalu, mereka mengatakan, Rabbana, ya Tuhan kami, atina min ladunka rahmah, ya Allah berikan kepada kami rahmatmu ya Allah. Wahayyi lana min amrina rasyada. Karena mereka dalam keadaan kabur, mereka mengatakan, wahayyi lana, siapkan kami Allah, min amrina rasyada, dari urusan kami jalan keluar, petunjukmu. Mereka cuma kabur Bapak Ibu sekalian karena dikejar ingin dibunuh. Masuk ke dalam gua, solusi Allah sederhana, tidur. Berapa Kak? Berapa? 309 tahun. Pindah fitnah kedua. Hal kedua yang didapat, wadrib lahum mathalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nab وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. Fitnah kedua tentang apa? Tentang harta. Ujian selanjutnya belajar dari pemilik kebun. Kenapa? 2 orang, satunya dimuliakan Allah, diutamakan Allah, diberikan kebun yang luar biasa, Masya Allah. Tapi dia lupa mengatakan Masya Allah. Dia lupa mengembalikan itu kepada Allah. Akhirnya hancur kebunnya. Fitnah yang ketiga, ilmu. Kalau fitnah yang pertama tentang pemuda kahfi yang ingin menyelamatkan dirinya dari fitnah orang-orang yang membenci agama Islam, solusinya tawakal. Wahayyi lana
min amrina rasyada. Ini kalimat tawakal. Wahayyi lana, ya Allah, siapkan kami ya Allah, min amrina rasyada, dari perkara kami petunjukmu ya Allah. Maka solusi untuk istiqamah dalam agama, serahkan sama Allah. Karena mereka menyerahkan sama Allah, solusinya turun. Tanpa mereka ketahui, tidur. Walabisu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a. Walabisu, dan mereka tidur. Fi kahfihim, dalam guanya 300 tahun. Sinina wazdadu, dan ditambah oleh Allah tis'a, 9 tahun. Berarti total berapa tahun? 309 tahun. Jadi fitnah pertama tentang istiqamah dalam agama, solusinya apa? Serahkan sama Allah. Cukup beristiqamah, berpegang teguh sama Allah, serahkan, biar Allah yang atur. Ikhwan, pindah solusi harta. Lihat ini ya, setiap fitnah ada solusinya. Wadrib lahum mathalan rajulaini ja'alna li ahadihima, berikan mereka permisalan wahai Muhammad. Mathalan rajulaini ja'alna, tentang dua orang yang kami berikan kepada salah satu di antara mereka. Li ahadihima jannataini min a'nabin wa hafafnahuma, yang kami berikan pohon-pohon anggur, kebun-kebun anggur. Wa hafafnahuma binakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a, lalu kami berikan dalam pohon-pohon itu, di kebun-kebun itu, kurma-kurma yang sangat banyak dan berbuah. Kiltal jannataini atat ukulaha wa lam tadlim minhu syai'a wa fajjarna khilalahuma nahara. Itulah kebun-kebun yang sangat indah, kebun-kebun yang kami berikan buah-buah. Wa fajjarna khilalahuma, dan di antara dua kebun kami alirkan nahara, sungai. Bagus gak kebunnya? Bagus. Tapi apa yang terjadi ikhwan? Hancur itu kebun. Laula idh dakhalta jannataka qulta, ayo qulta apa? Masya Allah, la quwwata illa billah, in tarani ana aqalla minka malau wa walada. Seandainya kamu masuk kebun, laula idh dakhalta jannatak, seandainya ketika kamu masuk kebun, kata temannya ini, ketika sudah hancur itu kebun, qulta ma sya'allahu la quwwata illa billah, kamu mengatakan Masya Allah, la quwata illa billah, Masya Allah, ini semua atas kehendak Allah. La quwata illa billah, tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah. Tapi tidak ikhwan, dia lupa menyandarkan hartanya kepada Allah. Begitu juga Qarun, yang kemudian Allah katakan dalam Al-Qasas, fa khasafna bihi wa bidarihil ard, kami tenggelamkan istananya bersama dia di dalamnya, wa bidarihil ard, ke dalam tanah. Al-Qasas, semua orang yang dihancurkan oleh Allah hartanya, semua orang yang dihabisi oleh Allah hartanya, karena lupa mengembalikan bahwa yang memberikan rezeki Allah. Makanya solusi harta supaya bisa istiqamah, ikhwas sekalian, solusi ketika kita punya harta agar kemudian kita bisa lolos dari ujian harta, sebagaimana tadi ujiannya pemuda Kahfi lolos dari fitnah agama adalah tawakal, ujian harta rendah hati, tidak sombong. Karena ketika Anda mengatakan Masya Allah, Anda merendah di hadapan Allah. Ketika Anda mengatakan la quwata illa billah, Anda merendah di hadapan manusia. Anda dikatakan bagusnya mobilnya, mobil titipan Allah. Bagusnya rumahnya, katakan Masya Allah, rumah titipan Allah. Makanya dikatakan pemilik kebun yang satu menasehati temannya, dia mengatakan seandainya kamu mengatakan Masya Allah. Solusi istiqamah dalam agama apa tadi ikhwan? Tawakal.
Solusi fitnah harta, rendah hati, tidak solusi ilmu. Musa tadi apa solusi ilmu tadi, kawan? Antum sudah tahu, saya coba sabar. Yang diprotes ya. Mestinya ketika Anda bersabar, ya, berbuat baiklah sebagaimana Nabi Khidir berbuat baik kepada Nabi Musa. Bikinlah teh apa di sini, ya kan? Daripada Anda menunggu kosong begitu kan? Iya. Masih bisa bikin pisang goreng tadi menunggu saya datang, ya kan? Ya. Musa, ayo fokus. Masalah ketiga dalam Al-Kahfi, masalah ilmu. Satu, fitnah agama, fitnah harta, fitnah ilmu. Wah, ini jangan main-main, ikhwan. Rasul mengatakan, siapa yang membaca Al-Kahfi pada malam Jumat atau pada hari Jumat, adha'allahu, maka Allah akan berikan baginya cahaya, nur, sampai datang Jumat selanjutnya. Kata para ahli ilmi, kenapa diberikan cahaya sampai datang Jumat selanjutnya? Karena dia telah membaca 4 kisah yang akan menyelamatkan dirinya dari fitnah 4 ini, yang semua orang akan terfitnah, minimal salah satu atau 2 atau 3 atau 4-empatnya. Fitnah agama, fitnah harta, fitnah ilmu, fitnah jabatan. Jabatan Zulqarnain. Musa, wa id qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Wa id qala Musa, ketika Musa mengatakan kepada pengawalnya, anak muda, la abrahu hatta, sabar menuntut ilmu itu 3. Bedanya, ikhwan, nomor 1 tadi tawakal, cukup itu aja. Solusi yang lain dari Allah untuk fitnah agama, serahkan urusanmu sama Allah, selesai. Tetap istiqamah di jalan Allah, serahkan sama Allah. Udah, gak usah perdulikan, serahkan saja, Allah yang selesaikan. Rasulullah menyerahkan urusannya sama Allah di dalam gua Sur. Abu Bakar ketakutan, turun ayat dalam surah At-Taubah, idhuma fil ghar, ketika keduanya Muhammad dan Abu Bakar sallallahu alaihi wasallam dan As-Siddiq radhiyallahu an, idh yaqul li sahibihi, ketika salah seorang di antara mereka, itu Muhammad, mengatakan pada sahibnya. Siapa sahibnya? Abu Bakar. La tahzan innallaha ma'ana, jangan sedih, Allah bersama kita. Waktu didatangi kaum kafir Quraisy di depan gua, ikhwan, Abu Bakar ketakutan. Ketakutan kenapa? Bukan takut dirinya, takut Rasulullah. Solusinya apa dari Rasulullah? Sudah, serahkan sama Allah. Jangan sedih, ada Allah bersama kita. Paham ya? Solusi harta, rendah hati, jangan sombong, itu saja. Kalau Anda rendah hati, Anda akan rajin sedekah, karena Anda mengatakan, ih, bukan hartaku ini. Kalau Anda rendah hati, Anda akan menjadi orang yang dermawan. Kalau Anda rendah hati, Anda tidak akan menyakiti orang. Jadi solusi harta 1, rendah hati, jangan sombong. Tapi solusi ilmu, sabar. Dan sabar itu 3. Sabar yang pertama, la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Perhatikan, sabar yang pertama, ikhwan. Wa idh qala Musa li fatah, ingatkah kalian ketika Musa mengatakan pada pengawalnya, la abrah, saya enggak akan berhenti hatta, sampai ablugha majma'al bahrain, sampai saya ketemu pertemuan 2 laut. Atau amdiya huquba, atau saya akan terus jalan sampai saya ketemu orang yang saya cari.
Maka sabar yang pertama, sabar dalam perjalanan. Ada jarak. Saya tamat SD ke Gontor, jarak. Dari Gontor ke Syria, Damaskus, jarak. Dari Damaskus ke Sudan, jarak. Sampai saya S3, jarak. Balik lagi ke Indonesia, jarak. Dari Makassar, kemana, jarak. Seorang penuntut ilmu dan pemberi ilmu harus siap bersabar dalam jarak. Siapa yang paling jauh rumahnya dari sini untuk datang ke masjid ini? Coba. Ada yang dari Kendari? Konawe? Tidak ada. Saya datang dari Makassar. Saya tombawakan kalian ilmu. Tidak ada tom pisang gorengnya. Coba. Biar pisang goreng tidak ada, biar teh tidak, coba. Saya yang bawakan ilmu, saya yang datang pakai pesawat, saya yang capek. Tadi malam jam berapa antum selesai bekam saya? Jam 1 ya? Jam 1. Antum bayangkan ikhwan, saya datang sini ke pesantren Ustadz Bahar. Tiba saya pesawat jam 12.40, jam 1, tiba jam 2 langsung ke pesantren Ustadz Bahar. Dari pesantren Ustadz Bahar saya langsung menuju Pomala Masjid Tajuddin, cuman ganti baju sebentar, langsung mengisi maghrib isya. Habis sholat isya saya ngisi lagi. Ngisi di mana? Ngisi lagi di pesantrennya anak-anak santri sampai jam setengah 11, jam 11. Habis jam 11 saya balik, pindah dari guest house-nya Tajuddin ke Sultan Raja. Tiba di sana setengah 1 di Bekam. Jam setengah 12, jam 12 di Bekam sampai setengah 1. Ikhwah baru pulang setengah 1. Antum bayangkan, kemarin subuh saya masih ceramah di Masjid Baitur Rahim Tanjung Bayang. Siangnya, sorenya saya di Ustadz Bahar. Maghribnya saya di pesantren Tajuddin. Habis isyanya saya bersama santri tes ujian hafalan Qur'annya. Antum, apa antum bikin kemarin? Iya. Dan dengan itu antum tidak mau sabar tunggu saya, keterlaluan. Tidak ada tomo bikinkan seraba. Coba, belum ikhwan, masih ada yang lebih menarik. Sabar yang kedua. Coba ya bayangkan ya, 4 ini semuanya fitnah. 1 masalahnya, solusinya juga 1. Fitnah agama, masalahnya istiqomah dalam agama, solusinya 1 saja. Apa itu? Tawakal. Masalah harta, solusinya 1, rendah hati, jangan sombong. Kalau rendah hati nanti Anda akan rajin sedekah, Anda tidak akan korupsi, Anda akan mudah syukur. Rendah hati. Solusi jabatan nanti saya jelaskan, 1 juga. Solusi jabatan cuma 1 ikhwan, amanah, jujur, itu aja. Nanti saya jelaskan tentang Zulkarnain. Tapi solusi ilmu 3. Sabar 1, sabar 2, sabar 3. Serius kak? Ayo kita tadabburi Quran. Jangan bilang dari saya, ini Quran. Allah mulai kisah perjalanan Musa ke Khidir tentang sabar apa dulu? Jarak. Apa dia bilang? Saya tidak akan berhenti sampai saya temui itu Khidir. Dan pertemuan itu dari wahyu Allah di pertemuan 2 laut. Amdiya hukuba, atau saya akan jalan terus, tidak mau berhenti. Sabar jarak. Jadi boleh nggak Ustadz, kalau Ustadz Farozi ada kajian di Makassar, sesekali saya harus keluarkan uang saya untuk beli tiket pesawat ikut kajian Ustadz Farozi di sana? Boleh banget. Dan itu dianggap jihad, itu dianggap menuntut ilmu, itu dianggap fi sabilillah. Hadis Tirmidzi, man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarja'. Siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, dia berada di jalan Allah fi sabilillah sampai dia pulang ke rumahnya. Jangan saya terus datang ke Pomala, sekali-sekali beli tiket kalian datang ke Makassar cari saya. Iya. Betul nggak ikhwan? Mau ilmu kan? Datang hotel sana, ambilkan juga saya hotel. Sarapan sama-sama tuh. Saya bawa Tommy anakku berenang tuh. Betul ikhwan. Pemikiran kita harus dibalik.
Jangan kita selalu merasa dibutuhkan ilmu. Wallahi, Imam Syafi'i mengatakan, seandainya kau luangkan semua waktumu untuk ilmu, ilmu tidak akan berikan kau walau setengah. Semua waktu diberikan, ilmu itu tidak akan berikan kita meski setengah, tidak anak kasih. Diluangkan saja semua waktu, diberikan saja semua waktu, tenaga, pikiran, ilmu nggak kasih kita apa-apa. Apalagi kalau kita duduk-duduk di rumah, baru kita bilang, kapan lagi Ustaz Farozi datang? Kalau Anda mau saya terus di sini, carikan saya istri kedua, Pak. Kalau kalian selalu protes, Ustadz lamanya baru datang. Banyak orang diurus. Memangnya cuma orang pemalah. Banyak orang mau dikasih ilmu, Pak. Dibagi-bagi. Yang merasa tersindir, ya lakukanlah tugas Anda. Ikhwas sekalian, lihat sabar kedua. Masih sabar gak ini? Atau sudah mie? Siapa tahu ada mie yang mau ke pasar apa? Bagaimana? Masih mau dilanjut gak ini? Betulan. Oh iya, kalau ada yang bilang sudah mie, saya sudah. Saya mau siap-siap ada acara dengan Pak Bupati di Husutan aja. Bagaimana? Masih penasaran gak dua sabar yang lain? Masih lanjut ya, lanjut ya. Betul. Mana pada pisang gorengnya, bos? Batin. Iya, jadilah orang yang peka, ikhwan. Ya. Lihat ini sabar kedua. Coba perhatikan. Apa lanjutannya Musa? Lanjut ya. La abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya hukuba. Falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma. فاتخذ سبيله في البحر عجبا فلما بلغ, ketika keduanya Nabi Musa dengan pengawalnya balagha, sampai majma'a bainahuma, di antara kedua laut itu. Coba bayangkan sampai mini. Apa kata Allah? Nasiya, dua-duanya lupa. Apa dia lupa? Hutahuma. Apa itu hut? Ikan. Itu mikodom bekalnya makan. Fattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Dia katakan, kita lanjutkan perjalanan. Mana ikan itu? Saya lupa. Dia lupa mana itu ikan. Walamma jawazahu, ketika kemudian dia sudah melewati itu pertemuan dua laut, Nabi Musa berkata kepada kaumnya, kepada pengikutnya ini yang bantu dia, di mana itu ikan? Di mana itu ikan yang tadi kita bawa? Fattakhadha sabilahu fil bahri saraba falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana. Dia katakan sama pengikutnya, mana makan siang kita? Mana makanan kita? Ghada, makan. Atina ghada'ana. Laqad laqina min safarina hadha qasasa. Kita telah capek ini jalan, mana makan siang? Ternyata hikmahnya sabar yang kedua, ikhwas sekalian. Sabar yang kedua adalah sabar ketika kemudian kita menuntut ilmu, kita merasakan lapar. Tapi itu penuntut ilmunya, bukan gurunya. Serius kak? Karena coba lihat apa dia bilang Nabi Musa, atina godaan. Antum tidak percaya, bela, astagfirullah. Ambilkan ke Quran itu, ikhwan. Ambil Quran yang ada terjemahannya. Wallahi, yang sabar penuntut ilmu sabar untuk makan, tapi gurunya tidak, ikhwan. Dia harus makan. Astagfirullah. Percaya. Sini, ada terjemahannya. Sini, Ki. Pisang goreng toh? Pisang goreng, saraba, teh. Ayo kita belajar, ikhwan. Kalau antum mau ilmu kan? Mau ilmu kan? Lihat ini Quran ya. Quran, bukan saya. Sini Ki.
Baca Ki. Sini saya bacakan Ki Al-Kahfi. Kita pelajari ini Al-Kahfi. Nabi Musa bilang, atina goda ana, mana makan siangku? Laqad laqina min safarina hadza nasaba. Apa dia bilang itu? Apa dia bilang itu pembantunya? Qala ara'aita iz awayna ila as-sakhrati fa inni nasitul hut. Kau ingat tadi wahai Nabi Musa, waktu kita lewat itu padang pasir, saya lupa ikan. Ya, sini Ki, saya carikan Ki. Ya. Ya. Jangan Pak, ini Al-Kahfi, bukan saya, nah. Ini Quran. Inilah dahsyatnya ilmu ikhwas kalian. Ya. Oke. Sekarang lihat. Saya baca Qurannya, kamu baca artinya. Oke? Ini. Mulai dari ayat ini dulu. Ini. Nah, ini. Ayat 60, 61, 62, 63, 64. Ayo ya. Untuk baca artinya ya. Langsung ya artinya, saya sudah baca Qurannya tadi. Ayat ini dulu, ayat 60. Dengar baik-baik ikhwan. 60 dulu. Wa idh qala Musa li fatahu la abrah. Lanjut. Ketika Musa berkata kepada pembantunya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun. Sampai bertahun-tahun, saya akan jalan terus. Badi kesabaran pertama, dari tadi. Saya tidak menolak, karena Nabi Musa minta ikan. Maka tidak salah kalau saya minta teh, betul tidak? Saya minta teh sama saraba dan pisang goreng. Ustadz, saya tidak bercanda, ini ilmu. Boleh guru minta sesuatu kodong. Saya butuh yang hangat-hangat Ustadz. Nih, bismillah. Tabe, tidak apa-apa ya. Kalau ada pisang goreng pakai sambal-sambal yang enak-enak sedikit, tidak apa-apa Pak. Biar dia dipanaskan. Lanjut. Maka ketika mereka sampai ke pertemuan dua laut, perhatikan ikhwan. Maka ketika mereka sampai di pertemuan dua laut, mereka lupa ikan. Lupa ikan. Terus. Dan ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut. Ikan itu lompat mengambil jalannya ke laut. Lanjut. Maka ketika mereka telah melewati tempat itu, Musa berkata kepada pembantunya. Ketika melewati tempat itu, Musa berkata pada pembantunya, dengar baik-baik. Apa kata Musa? Bawalah kemari makanan kita. Ulang. Bawalah kemari makanan kita. Bawalah kemari makanan kita. Mana makanan kita tadi? Sungguh kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini. Sungguh kita telah merasa letih karena perjalanan kita. Mana ikan? Saya bilang, mana pisang goreng? Apa bedanya, ikhwan? Sama kan? Bedanya kalau saya sekarang makan ikan tidak cocok, nanti siang baru makan ikan di mana? Iya. Boleh ya. Aturkan memang makan ikan yang enak sekali di Kolaka. Lanjut. Mana ikannya? Mana makan siang? Sungguh kita telah lama berjalan dan letih. Betul enggak? Lanjut. Dia menjawab. Pembantunya menjawab. Apa dia bilang pembantunya? Tahukah engkau ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi? Tahukah engkau ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi? Maka aku lupa menceritakan tentang ikan itu, dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatnya kecuali siapa. Aku lupa menceritakan. Apa yang lupa ceritakan? Bahwa tadi itu ikan, waktu kita lewati dua laut, lompat kembali ke laut. Saya lupa cerita. Dan tidak ada yang bikin saya lupa kecuali syaitan. Tidak ada yang bikin kalian lupa bawakan saya pisang goreng kecuali apa? Apa yang membuat kalian lupa siapkan teh Ustadz? Syaitan. Karena kalian cuma tunggu mana mi Ustadz marah-marah. Kalau kalian orang soleh, orang berilmu, jangan tunggu mana mi Ustadz mana. Apa kau dikasih kaki Ustadz ini depan? Tisu jadi air putih. Pikir-pikir juga Pak Hasan tadi malam sama saya, kodon capek tuh Ustadz. Tadi malam 4 langsung jadwalnya, habis subuh di Makassar, sore di Ustadz Bahar, maghrib di Tajuddin, habis Isya sampai jam setengah 11. Tanya Ustadz Salman kalau tidak percaya. Sampai setengah 11 saya uji tes hafalan anak-anak 2 jam.
hafalan Qurannya Pak. Padahal ngantuk-ngantuk saya itu capek sekali. Tapi Quran, anak-anak santri, masa depan kita luangkan waktu. Mestinya Pak Hasan berpikir, ih kodon capek Ustaz, tidak ada tuh tetenya, tidak tuh. Nah, apa yang membuat kalian lupa mengkhidmat guru? Apa yang membuat kalian lupa mengkhidmat pemberi ilmu? Syaitan. Maka kalau ada guru, ini bukan pelajaran untuk saya ikhwan. Kalau ada ustadz siapapun, pikir dulu, apa kira-kira enak dikasih minum ustadz pagi-pagi? Ini saya bukan untuk saya ikhwan. Saya cuma berikan pembelajaran bahwa mengkhidmat guru adalah bagian daripada mendapatkan keberkahan ilmu dari guru. Wallahi. Makanya itu tadi orang, dia tidak salah. Ikannya lompat, bukan dia yang buang ikan. Pembantu Nabi Musa, dia cuma bilang apa? Saya lupa cerita. Tapi bayangkan, saking solehnya, dia kaitkan itu ikan lompat dengan menyalahkan dirinya. Apa dia bilang? Saya lupa cerita bahwa ikan tadi itu lompat, kabur. Ketika kita berlindung di bawah pohon, sandar di atas batu. Dan tidak ada, coba bayangkan, dia tidak salahkan ikan. Dan dia tidak bilang begini, itu memang ikan salah. Kenapa dia lompat? Tidak. Atau antum tidak mengatakan, itu memang penjual pisang goreng salah. Kenapa dia tidak datang? Beli memang dari tadi malam. Jangan salahkan penjual pisangnya. Maka begitulah pembantu Nabi Musa. Dia katakan apa? Wa ma ansanihu illa asyaitanu an azkurah. Tidak ada yang membuatku lupa kecuali siapa? Syaitan. Makanya istighfar dulu semua. Astagfirullah. Astagfirullah. Lupa kalian berikan guru kalian yang terbaik dan kalian sudah protes. Mana mi ustad? Coba. Ya. Saraba pisang goreng. Saraba pisang goreng. Ini ikhwan, ini saya canda-canda tapi ambil ilmu ambil ilmu. Iya. Ya, ubi juga kalau ada ubi. Oke, lanjut. Sabar yang kedua ternyata sabar menahan lapar. Dan yang menahan lapar itu bukan guru, murid. Jadi kalau ada makanan di depan saya makan dan kalian gak makan, itu dalam kaidah menuntut ilmu hal yang wajar. Yang gak wajar, guru gak makan, kalian makan. Serius Kak. Satu tidak ada sunnahnya, dua tidak beradab. Tapi kalau guru sambil minum, sambil makan, disiapkan apa makanan depannya, itu hal yang wajar ikhwan. Demi Allah. Di mana diambil kisahnya Ustadz? Quran. Di mana Ustadz? Al-Kahfi. Siapa? Musa dengan penggawalnya. Musa dengan anak muridnya. Sampai dia katakan, tidak ada yang membuat saya lupa ceritakan itu tentang ikan lompat kecuali syaitan. Coba bayangkan. Mantap. Ya. Apa lagi ikhwan? Oke, sabar yang terakhir. Ya, kita tutup ya kajian kita dengan sabar yang ketiga. Jadi sabar yang pertama ikhwan, jarak. Sabar yang kedua kalau menuntut ilmu, tahan lapar. Makanya dikatakan para penuntut ilmu itu perutnya kosong, pikirannya penuh, hatinya khusyuk. Kata Rasulullah, ma malabnu adam wi'a'un syarrun min batnih. Tidak ada yang lebih buruk dari anak cucu Adam penuhi kecuali perutnya. Makanya penuntut ilmu, kalau mau menghafal, kalau mau dapat ilmu, kosongkan perut. Penuntut ilmu ya, bukan pemberi ilmu. Kalau syekhnya bisa makan, tidak apa-apa ya kawan. Gurunya bisa makan, iya. Tapi penuntut ilmu sabar. Sabar yang kedua apa? Sabar untuk tidak makan dulu. Maka biasa saya kalau kajian terus ada konsumsinya dibagikan pas saya kajian, saya bilang mau bagikan konsumsi atau saya yang berhenti ceramah. Kenapa? Karena tanpa makan saja kita susah fokus. Apalagi sambil makan baru menuntut ilmu, tidak ada ilmu masuk. Percaya sama saya. Apalagi kalau dibagi mie pisang goreng begitu. Beda dengan guru. Semakin banyak makanannya, semakin semangat kasih keluar ilmunya. Ya, kita tidak percaya. Kita ketawa kenapa? Percaya dah? Percaya dah? Woi biskuit dulu. Oh ya, tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Ya, Bismillah. Betul nggak? Ayo kita menerapkan sunnah. Seandainya
guru tidak boleh makan ketika kemudian dia memberikan ilmu, maka Musa tidak mungkin meminta makanan kepada muridnya. Ya. Ini dalil ikhwan, ini bukti. Quran itu i'jaz, i'jaz itu mukjizat. Ditadaburi dari segi apapun Anda akan temukan hikmahnya. Itulah Quran. Kalian baru sadar toh ini, batenya kalian baca Al-Kahfi tiap Jumat toh? Benar gak? Inilah ilmu ikhwan. Saya bawakan dari Sudan. Karena kami kadang-kadang di Sudan itu syekh sambil ngemil. Mohon maaf tidak enak jadi bilang, ada syekh, mohon maaf ya, makanannya rokok. Ada. Beberapa, mohon maaf ini, beberapa, bukan syekh kami ya, ada beberapa syekh di Mesir. Sambil ngerokok. Dia katakan, karena kalau saya merokok, tenang hati saya, pikiran saya. Ya meskipun kita berselisih paham tentang itu, jangan dulu kita bahas hukum rokok, nggak usah dulu. Intinya kenyamanan guru. Mending mana? Dia merokok, kasih kita ilmu, atau dia berhenti merokok dan kasih ke ilmunya. Paham nggak maksud saya? Maka sebahagian orang, ini kata syekh saya, dia katakan waktu dia tuntut ilmunya di Mesir, gurunya merokok, padahal dia mengharamkan rokok. Ini murid mengharamkan rokok, guru tidak mengharamkan rokok, tapi demi ilmu dia sabar, demi nyaman gurunya. Saya tidak merokok aja, pisang goreng mau kodong. Ya nggak paham maksud saya. Maksudnya kalau ada mie biskuit begini ya enak-enak, tapi jangan lupa pisang gorengnya. Ya. Paham ya? Paham maksudnya ikhwan? Itulah kenapa penting mengkhidmat guru. Karena kalau guru nyaman ikhwan, dia kasih ke ilmunya. Subhanallah. Kesabaran yang ketiga dalam Al-Kahfi. Lanjut. Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali. Cara yang aneh. Dia Musa berkata, itulah tempat yang kita cari. Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semua. Ketika ditahu itu ikan lompat dengan cara yang aneh, ternyata hikmahnya Musa tidak jadi makan. Tapi hikmahnya Musa langsung mengatakan pada muridnya, itu mi, karena dia bilang apa? Ikan itu wahai Musa lompat dengan cara yang aneh. Kata Nabi Musa, itulah tempat yang kita cari. Kembali. Di mana itu ikan lompat? Di sini. Disitulah dia bertemu dengan Nabi Khidir. Gara-gara apa ikhwan? Ikan. Ikan itu apa? Makanan. Hikmah yang lain. Perhatikan, hikmah yang lain. Pertemuan seseorang dan perpisahan seseorang. Sebaik-baik bertemunya orang karena Allah ala sariri to'am. Ikhwan, sebaik-baik antum menjamu saudara antum dengan makanan. Wallahi. Ini hikmah. Jadi kalau ada orang mau ketemu sama antum, antum butuh orang untuk ketemu, ajak dia di warung makan, ajak dia di warung kopi, sambil ngopi, traktir ikhwan. Ini hikmah luar biasa. Karena ternyata yang membuat Musa menemukan Khidir, makanan. Iya. Kalau ajak ustadz kodong, jangan di masjid terus. Ustadz itu tidak enak bilang, ajak kak di kedai 27, ajak kak di makan mana. Tidak enak ustadz bilang. Tapi antum yang ustadz, ada waktu tak? Antum mau curhat sama ustadz, bilang ustadz, boleh makan di Sultan Raja? Boleh makan di mana? Di mana? Antum bawa makanan, kumpul alat to'am. Penghuni surga reoni di atas dipan-dipan, di depannya makanan. Innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba. Ada anggur-anggur, makanan-makanan. Di dunia juga demikian ikhwan. Ketika antum butuh ilmu, jangan hanya melihat dari sisi antum, lihat siapa yang mau kasih ilmu. Apa yang antum kasih? Sebaik-baik orang berkumpul dengan saudaranya alat ta'am, memberi makanan. Dan antum tahu ikhwan sekalian, itu sunnah Rasulullah. Kata Rasulullah, afsyus salam. Ya gulam, wahai anak muda, afsyus salam, banyak-banyak menyebarkan salam. Wa at'imut ta'am, banyak-banyak memberi makanan. Wasilul arham, banyak-banyak menyambung silaturahim. Wasallu bil laili wan nasu niyam, dan banyak-banyak salat malam ketika manusia tidur. Tadkhulul jannata bisalam, kau akan masuk surga dengan selamat. 4 amalan penghuni surga masuk surga dengan selamat. Banyak memberi salam, banyak memberi makanan, banyak silaturahim, banyak tahajud, salat malam.
Jadi tidak salah memberi makanan, sunnah ikhwan, sunnah. Apalagi guru. Bahkan seandainya kalian harus mengeluarkan uang terbaik untuk guru, berikan. Wallah, berikan. Karena tidak mungkin antum rugi kalau kasih guru. Tidak mungkin. Makanan-makanan terbaik, kasih dia penjemputan terbaik, kasih guru dimuliakan, tidak mungkin menghinakanmu, malah akan menambah keberkahanmu. Guru. Gara-gara makanan, Nabi Musa menemukan Khidir. Lanjut. Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami, yang telah kami berikan rahmat kepadanya. Itu ayatnya fawajada keduanya menemukan siapa? Abdan min ibadina, hamba yang dicari dari hamba-hamba kami. Atainahu rahmatan min indina, yang kami beri rahmat. Siapa? Khidir. Wa 'allamnahu, dan kami ajar kepada dia min ladunna ilma, kami yang ajar ilmu langsung kepadanya. Coba lanjut. Yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami. Musa berkata kepadanya, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk. Sabar yang ketiga, ikhwan, sabar yang ketiga. Selain sabar jarak, sabar makanan, sabar yang ketiga para penuntut ilmu, sabar untuk mendengarkan ilmu. Di antara orang yang tidak bisa dapat ilmu, malas mendengar. Masya Allah, Ustadz kita, Ustadz ini beliau lahir, saya belum lahir, tapi beliau mau dengar saya. Ustadz Zakir Arif, coba, beliau mau mendengar saya karena beliau tahu bahwa menuntut ilmu butuh mendengar, dan saya yakin ada ilmu dia dapat beliau. Karena ikhwan, tidak mungkin ada seorang mendengar ilmu meski dari yang lebih muda, meski dari yang lebih junior, meski dari yang lebih rendah ilmunya, kecuali ada ilmu. Itulah yang kita pelajari dari Nabi Musa dan Khidir. Musa itu lebih tinggi ilmunya dari Khidir, tapi Allah ingin berikan contoh pada kita bahwa Khidir bisa mengajarkan Musa banyak hal. Musa itu punya Taurat, dia Rasul, dia Kalimullah, tapi Allah uji dia dengan bertemu Nabi Khidir. Dan uniknya ikhwan, kisah ini, kisah menuntut ilmunya Nabi Musa dengan Nabi Khidir, tidak diulang dalam Al-Quran. Semua kisah Nabi Musa, banyak kisah Nabi Musa, rata-rata diulang. Banyak kisah. Kisah mukjizatnya tongkat membelah laut, kisah mukjizatnya tongkat jadi ular, diulang berkali-kali di beberapa tempat dalam Quran. Tapi kisah dia menuntut ilmu bersama Khidir hanya dalam Al-Kahfi. Cari nih. Makanya Anda menemukan kisah yang paling banyak dalam Quran diulang, kisah Nabi Musa. Nama Nabi yang paling banyak disebut Allah, Musa. Dan kisah yang tidak berulang, kisah Musa dan Khidir. Yang lain itu berulang. Ada di Toha, ada di Al-Qasas, ada di Al-Baqarah, banyak berulang. Tapi kisah dengan Nabi Khidir ini tidak diulang. Ya, ada beberapa kisah yang lain tidak diulang, tapi ini yang spesifik. Tidak ada Nabi Khidir di surah yang lain, tidak ada, kecuali di Al-Kahfi. Maka sabar yang ketiga ikhwan, sabar mendengar. Nah inilah yang kata Rasulullah, andaikan Musa masih sabar, maka banyak sekali ilmu kita dapat. Karena tidak sabar, 3 ilmu. Yang sebenarnya kamu nggak bisa sabar. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Ya itu panjang ya, nanti kita tidak ada waktu untuk makan pisang goreng ya. Makanya kita cukupkan dulu ya. Itu panjang ikhwan ya. Nanti lain kali undang saya khusus ya, silakan ya. Kita bahas lagi nanti khusus. Ikhwas kalian yang dimuliakan Allah. Ya. Apa yang menjadi hikmah? Perhatikan ya. Dikatakan subhanallah, Nabi Musa, kata Rasulullah, andai Musa sabar,
mendengar. Ini juga ikhwan adalah kesalahan paling besar penuntut ilmu. Kalau dia lihat pembicaranya junior, dia lebih tua, dia tidak mau mendengar, dia pergi, baru nanti dia selesai baru dia datang. Padahal salah. Orang mendengar itu banyak ilmu di dalam. Itulah kenapa Ibnu Abbas, sepupu Rasulullah, anaknya Abbas, dibolehkan oleh Rasulullah duduk di majlisnya sahabat-sahabat senior. Bahkan ketika itu ikhwah, Umar bin Khattab mengatakan pada Abdullah bin Abbas, berdirilah wahai anak kecil. Maksudnya, pergilah tinggalkan majlis ini, majlis orang-orang besar. Kata Rasulullah, da'hu ya Umar. Umar, biarkan dia. Fa'innahu, karena sesungguhnya dia ya'lamu, mengetahui sesuatu yang kalian gak ketahui. Diteslah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan, "Madza qaulukum antum fi qaulillahi idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Apa yang kalian bisa tafsirkan dari perkataan Allah surah An-Nasr? Berkata para sahabat, itu berarti telah dekat kemenangan kita kaum muslimin. Ditanya Ibnu Abbas, "Wa madza qauluka ya Abdullah?" Kenapa dikatakan Abdullah? Karena nama aslinya Abdullah bin Abbas. Apa kata Abdullah bin Abbas? Lihat anak kecil ini, apa dia bilang? Beraninya, tapi dia dasari ilmu. Dia mengatakan, hadza dalilu qurbati wafati sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia katakan surah An-Nasr itu adalah surah yang menjadi bukti qurbah, telah dekatnya wafat sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surah ini menjadi bukti bahwa telah dekatnya kematian Rasulullah. Wafatnya itu sahabat semua kayak marah menatap Abdullah bin Abbas. Beraninya ini anak kecil bilang Rasulullah wafat. Tapi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah, asaba Abdullah. Abdullah yang benar. Kenapa ikhwas sekalian? Karena kalau orang idza jaa nasrullah, telah datang pertolongan Allah untuk agama ini. Wa ra'aitan nas, dan wahai Muhammad kamu lihat manusia berbondong-bondong masuk Islam. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Maka kata Rasulullah, ketika itu terjadi, maka itu tanda tugasku sudah selesai. Maka ketika tugasku sudah selesai, maka hidupku akan berakhir. Maka benarlah perkataan Abdullah bin Abbas. Maka jangan biasakan tidak mendengar. Bahkan ikhwan, kalau ada anak kecil yang nasihati antum, dengar. Umar bin Khattab naik di atas ontanya, naik di atas onta. Tiba-tiba ada kecil mengatakan, "Ya Amirul Mukminin ittaqillah." Turun dia dari onta, turun. Dia dekatkan telinganya. "Madza ya ghulam?" Dia katakan itu anak kecil, "Wahai Amirul Mukminin ittaqillah, bertakwalah pada Allah." Turun Umar bin Khattab, lalu dia dekatkan telinganya. "Ada apa wahai anak muda?" Dia katakan, "Wahai Amirul Mukminin, bertakwalah pada Allah. Kau pakai 2 baju bagus-bagus, sedangkan rakyatmu ada yang tidak punya baju." Maka dia lepas 1 bajunya Umar. Ada itu kalau orang Arab biasa ada pakaian jas-jasnya begitu. Dia lepas yang 1. Dia dengar nasihatnya anak kecil. Allahu Akbar. Itulah ilmu ikhwas sekalian. Sabarnya bukan 1, 3. Jarak, makanan, sabar untuk mendengar. Adapun fitnah yang keempat, fitnah kekuasaan. Wa yas'alunaka 'anil qarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Kuncinya cuma 1. Fitnah kekuasaan 1, amanah, jujur. Itu saja. Zulkarnain itu cuma jujur dan amanah, maka dia digoda dengan tipu daya apapun, dia bertahan. Insyaallah pertemuan-pertemuan selanjutnya ada pisang gorengnya apanya dan seterusnya, baru kita bahas itu tentang Zulkarnain.
Saya kira itu yang bisa kita bagi pagi ini, ikhwan. Jangan marah-marah karena saya terlambat. Dan alhamdulillah ada ilmu baru bahwa ustadz dibikinkan pisang goreng, dibikinkan apa, itu sunnah. Itu bagian daripada khidmat ilmu. Ya. Jadi jangan biarkan selalu terbiasa ustadz. Ikhwan, jangan selalu mengadakan pemikiran yang aneh-aneh dengan mengatakan bahwa yang harus ada di meja ustadz air putih dengan tisu. Ini pemikiran aneh-aneh. Karena kadang-kadang kodong, kalau di atas meja juga ada kentang goreng, nasi goreng, biskuit begini, tidak tonjeki menolak. Iya, bismillah. Hah? Betul nggak? Tidak pernah ada Rasulullah mengatakan siapkan di depannya gurumu air putih dengan tisu. Nggak ada ji. Panitia gitu yang bikin, betul nggak? Hancur betul orang Kolaka hari ini. Habis betul. Baru masalahnya saya rekam, baru saya kasih masuk YouTube. Enak, saya rasa ada kukunya kok dong. Masya Allah. Cukup ya ikhwan ya. Ya, jazakallah khair ya. Jangan ada yang tersinggung ya, tapi coba diambil ilmunya saja ikhwan ya. Ini ada hikmah-hikmah. Penyampaian saya kayak begini karena saya gaya anak muda ya. Seandainya tidak ya kita serius, tapi apa yang saya sampaikan Anda boleh cek ilmunya karena kita bahas tadi Quran. Silakan. Ya. Kenapa kisahnya ada ikan? Apa hikmah dari ikan? Ya. Ternyata guru butuh makan. Iya kan? Dan makanan menenangkan. Ya. Kita harus ambil ilmu. Next ya, ikhwah. Bikin sesuatu yang aneh. Karena Allah suka yang aneh-aneh dalam kebaikan. Kagetkan orang dalam kebaikan. Karena Allah suka ketika hambanya mengagetkan hamba yang lain dalam kebaikan. Contoh, kagetkan. Masuk ustadz, misalnya ada kajian rutin di sini, apa hari apa? Biasanya cuma air putih dengan ini. Ada anggur, ada apel. Pasti ustadz kaget. Dan ustadz akan bilang, ini di masjid saya tidak akan tolak panggilannya. Astagfirullah. Percaya ikhwan. Kenapa kita harus biasa-biasa kalau kita bisa yang luar biasa? Berapa sih anggur itu? Antum patungan 10.000, beli 100.000 anggur apel, besoknya apa lagi biskuit, besoknya apa lagi, hari ini teh, besok saraba, besok apa, bikin jus. Wallahi ikhwan, lain itu perasaannya ustadz. Kami ini ustadz, kami rasa itu. Iya. Saya kasih tahu ikhwan. Dan lagi pula ikhwan, saya kasih tanya. Lagi pula saya tanya, salahkah kita mengkhidmat guru kita dengan makanan? Salahkah? Yang kedua, kalau kita berikan makanan, guru kita pakai sholat, guru kita pakai berdakwah, bukankah itu jadi pahala? Yang ketiga, bukankah seorang wanita penzina dalam hadis Muslim diampuni dosanya gara-gara kasih minum anjing? Kasih minum anjing, bagaimana kasih pisang goreng ustadz? Diampuni. Wallahi ikhwan, ambil hikmah dong. Iya. Kalau kasih minum anjing diampuni dosa, bagaimana kasih makan ustadz? Mari mengambil hikmah. Fa'tabiru ya ulil absar, kata Allah. Ambil hikmah. Wahai orang-orang beriman, ambil hikmah. Itu Quran jangan lewat saja dibaca begitu, jangan ikhwan. Ada hikmah. Hadis jangan lewat saja kita tahu, oh diampuni dosanya gara-gara minum anjing, gara-gara kasih minum anjing seekor anjing sampai kenyang. Jangan ikhwan. Jangan cuma lewat. Karena hidup bukan tentang teori, tapi hidup tentang praktek. Dan praktek itulah yang dinamakan amal. Gak ada gunanya ilmu kalau gak beramal. Kalau dibahas lagi ini mengangguk tadi, tambah lama ini pak. Masalahnya tidak ada pisang gorengnya keluar. Begini terus dari tadi. Betul. Berdiri satu orang, kasih keluar uang, pergi beli pisang goreng. Kalau enggak nasi kuning ya. Kalau begini jangan pisang goreng, nasi kuning mau ya. Ya. Kalau nasi kuning, kalau ustadz jangan pakai telur, pakai daging ya. Astagfirullah. Pokoknya malu betul orang Kolaka hari ini. Ya. Masya Allah. Ya ikhwah, afwan ya. Saya memang kayak gini bercanda. Tapi ini saya nasihati untuk ke depan, bukan untuk saya. Wallahi bukan untuk saya. Tapi kalau untuk saya terima juga insya Allah.
Barak Ustaz Afwan ini Ustaz. Kajiannya bercanda-bercanda Ustaz Afwan ini Ustaz. Allahu Akbar. Masya Allah. Tabarakallah. Masya Allah guru kita ini alhamdulillah. Jazakallah khair. Ya. Memberi kita qudwah. Bagaimana sabar yang ketiga tadi. Sabar mendengar. Ya. Kita tutup ikhwan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan marah-marah sama saya minta maaf ya kalau ada salah kata, salah ucap ya. Iya. Jangan lanjut Pak ya, masih ada ceramah nanti jam 8. Itu jazakumullah khair. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.